Selamat malam pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang malam hari ini kami kembali menjumpai saudara-saudara sekalian dalam program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Tentunya hari ini adalah hari yang lebih khusus lagi karena tepat kita merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, malam hari ini kita akan berada dalam program Kamu Bisa, di mana program ini adalah program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Kami yakin sudah banyak pengetahuan dan ilmu yang telah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis saudara-saudara sekalian. Adapun program ini dapat saudara-saudara ikuti dalam siaran parabola IndiHome dengan channel 870 dan juga melalui sosial media Hope Channel Indonesia, baik itu di Facebook maupun di YouTube. Dan malam hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu manfaat konservasi dan finansial kemiri. Karena kita sedang menerapkan PPKM darurat dan membatasi orang yang untuk datang ke studio, maka saya Epi Manu akan membuka acara ini. Pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, di mana malam hari ini juga saya tidak sendiri karena kita sedang terhubung dengan narasumber dan moderator yang berada di luar studio. Oleh sebab itu, di waktu yang indah ini, saya langsung menyerahkan kepada moderator kita, Bapak Guntur Siboro, untuk memperkenalkan narasumber dan memulai program Kamu Bisa malam hari ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bro Epi. Salam merdeka untuk semua penonton. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Baik para penonton, para pemirsa, malam ini seperti Bro Epi sudah sampaikan, kita akan membahas manfaat konservasi dan finansial kemiri. Kita akan ditemani oleh narasumber-narasumber kita yang berasal dari berbagai tempat. Narasumber praktisi kita dari Alor, dari Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur, Bapak Bornok Situmeang. Selamat malam Pak Bornok. Ya, selamat malam Pak Guntur, salam merdeka. Selamat malam pemirsa. Baik. Sehat di Alor, Kalabahi? Aman? Aman, lagi baik. Sejuk Pak. Sejuk ya, karena angin dari Australia, angin selatan ya. Baik, kemudian kita akan ditemani juga oleh 4 narasumber ahli kita. Walaupun yang terhubung masih 3, tapi ada 4 narasumber ahli kita. Yang pertama, Dr. Insinyur Peter Kuno, Master Agriculture. Beliau adalah pakar konservasi lahan dari Universitas Patimura. Selamat malam, Dr. Kuno. Selamat malam, Pak Siboro. Selamat malam juga untuk pemirsa semua. Salam merdeka. Baik, terima kasih, Dr. Kuno dari Maluku ya, dari Ambon. Ya. Kemudian narasumber kita yang berikut adalah Dr. Insinyur Zakaria Sukom, MP. Beliau adalah pakar budidaya tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Hukom. Ya, selamat malam Pak Siboro. Selamat malam pemirsa. Salam merdeka untuk Dr. kita Hukom, semua. aman? Aman. Baik. Baik, yang narasumber berikut adalah Dr. Insinyur Johanna Taribuka, MP. Beliau adalah pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura juga, namun beliau belum terhubung, kelihatannya ada kendala internet, nanti akan mungkin terhubung. Narasumber yang terakhir adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam Pak Guntur Siboro, selamat malam pemirsa, salam merdeka. Salam merdeka, ya baik. Waktu yang sangat indah bagi kita, 17 Agustus 2021. Sebelum kita mulai diskusi kita akan lihat dulu
video aktivitas dari Pak Bornok dari Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur. Baik, demikian video aktivitas dari Pak Bornok dari Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur. Kita sudah melihat secara sekilas bagaimana tanaman kemiri ini ya. Tadi segar melihatnya seperti hutan, namun menghasilkan biji kemiri yang bisa berguna untuk banyak hal. Kemiri ini nama latinnya adalah Aulerites molucana, yang tadi adalah molucana atau kemiri sayur, tapi ada berbagai varietas, ada Aulerites tripesperma, atau kemiri sunan, kemiri racun, yang bisa dipakai untuk pestisida nabati, ada Aulerites 4DE, ada Aulerites montana, ada Aulerites cordata ya. Nah, kemiri ini ternyata asalnya dari Malaysia, enggak, jadi negara tetangga kita. Kemudian menyebar ke India, ke Filipina, ke Indonesia, ke Australia, ke Brazil, dan bahkan ke Kepulauan Pasifik. Di Indonesia sendiri, di berbagai provinsi, Sulawesi Selatan, Maluku, ya tentu karena tadi namanya Aulerites molucana ya, Aceh, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sumba, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan tentunya NTT. Karena itulah Pak Bornok dari Alor hari ini menemani kita sebagai narasumber praktisi. Pak Bornok, mungkin boleh cerita sedikit bagaimana ini tanaman kemiri di Alor dan bagaimana Pak Bornok mengenal tanaman kemiri ini, sejak kapan? Silakan Pak Bornok. Baik, terima kasih Pak Guntur. Selamat malam, diberikan kesempatan untuk saya berbagi cerita, khususnya mengenai komoditi andal dari tanah NTT. Malam ini kita berbicara tentang kemiri. Jadi kemiri ini sendiri, saya tiba di tanah NTT ini, di Alor khususnya itu sudah banyak ya. Jadi hutan dari ujung ke ujung itu banyak pohon kemiri, Pak Guntur. Jadi saya lihat dari kota Kalabahi sendiri hampir tidak terlalu jauh pohon kemiri ini banyak kita temui. Jadi pembudidayaan juga memang sekarang belum terlalu digalakkan oleh penduduk. Hanya tanaman kemiri yang ada di Alor, khususnya di Desa Otfa yang tadi kita bisa lihat, Desa Kabola, itu sudah berusia hampir 20 tahun lebih. Nah, ada beberapa yang kita lihat dengan batang yang masih kecil ya, saya rasa itu masih 15 tahunan begitu. Di sini di Alor sendiri jarang saya temui kemiri-kemiri yang muda ya, tanaman yang muda. Jadi semuanya sudah puluhan tahun. Saya lihat juga ini merupakan lahan-lahan yang dulu diperbantukan oleh pemerintah budidaya kemirinya. Jadi saya datang di sini di Alor ini belum lama, masih sekitar hampir 6-7 tahun ya, kalau di NTT sudah 10 tahun. Jadi kira-kira begitu Pak Guntur.
perkenalan saya dengan kemiri. Baik, tadi ada saya lihat di videonya di belakang rumah. Ini juga di belakang rumah ada kemiri, Pak Bornok. Ya, kalau sekarang saya berada ini tidak ada kemiri ya, karena saya agak turun ke bawah. Jadi memang di belakang kota Kalabahi itu ada sebuah bukit ya, bukit memanjang dari desa Otfai sampai ke desa Kebun Kopi. Itu di mayoritas tanaman hutan itu adalah pohon kemiri, selain pohon cengkeh yang kita kenal. Jadi banyak pohon kemiri, Pak Guntur. Jadi tanaman biasa ya di Alor ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu narasumber narasumber ahli kita, Dr. Insinyur Johanna Taribuka MP yang tadi belum bergabung. Selamat malam, Dr. Johanna. Mungkin boleh di-unmute dulu. Ya, selamat malam Pak Guntur, selamat malam Bapak, selamat malam pemirsa. Baik, terima kasih Dr. Johanna sudah bisa bergabung. Ya, baik, saya ingin tanya Prof. Daniel ya, kira-kira dari sisi apa namanya manfaat dan bisnis. Ini seperti apa kemiri ini, Prof? Mohon maaf, ini coba yang lain. Ini saya ada gangguan sedikit. Oke, suaranya terdengar jelas. Baik, mungkin sebelum kita ke Prof. Daniel, tadi kita lihat bagaimana tadi seperti Pak Bornok katakan, ini dulu didorong oleh pemerintah untuk ditanam ya, begitu Pak Bornok ya. Jadi mungkin seperti topik kita, ya seperti topik kita, ini merupakan tanaman konservasi ya, tanaman reklamasi ya. Katanya sistem perakarannya cocok untuk konservasi. Mungkin kita tanya ke Dr. Peter Kuno ya, beliau ini pakar konservasi lahan. Memang apakah seperti itu dan bagaimana? Kalau dilihat asalnya bahkan dari Maluku ya awalnya, tapi seperti apa perkembangannya, Dr. Kuno? Iya, sesuai namanya beberapa ahli menyebut memang kemiri ini dari Maluku, walaupun peneliti selanjutnya menemukan bahwa dia berasal dari Semenanjung Malaya atau Malaysia ya. Dan saat ini kemiri masih ada di Maluku, walaupun dengan populasi yang sudah tidak banyak ya, sudah tidak banyak. Dan dari sisi konservasi memang agak luas kalau dibincangkan, karena peranan dari kemiri ini kalau dari sisi konservasi lahan, misalnya untuk tanah dan air, maka morfologi dari tanaman ini sangat pas. Juga secara fisiologis tanaman ini punya kemampuan atau toleransi yang tinggi sehingga dia bisa ditanam di daerah-daerah yang kering sekalipun. Jadi daerah yang paling sesuai kan curah hujan di bawah 2.500 saja itu sudah sangat baik untuk pertumbuhannya ya, sangat baik. Dari sisi kesesuaian lahan disebut sangat sesuai, itu justru curah hujan rendah. Makanya tanaman ini banyak digunakan untuk menjadi tanaman konservasi, untuk mencegah kerusakan tanah yang lebih parah, untuk melakukan pemulihan tanah-tanah yang sudah kritis, termasuk tanah-tanah bekas pertambangan itu digunakan. Di sisi yang lain, kalau untuk daerah yang kering, maka tanaman kemiri banyak juga dimanfaatkan untuk menjadi penghalang atau pemecah angin untuk daerah yang lebih didominasi oleh tanah-tanah berpasir, sehingga manfaat konservasinya memang sangat tinggi, termasuk upaya pengembangan sekarang ya, seperti dalam pidato Presiden ya, dicarikan energi baru dan terbarukan, dan salah satu alternatifnya adalah kemiri karena dia memiliki potensi sebagai salah satu alternatif untuk mencegah penggunaan bahan bakar fosil yang semakin hari ketersediaannya dalam bumi semakin menipis, sekaligus mencegah kerusakan alam oleh adanya peningkatan suhu bumi dari gas-gas rumah kaca yang dihasilkan misalnya oleh bahan bakar fosil yang menghasilkan CO2, sehingga upaya-upaya ini dilakukan karena faktanya secara vegetatif atau upaya konservasi secara vegetatif, yaitu memanfaatkan tanaman misalnya seperti kemiri, justru punya kemampuan lebih ya, kemampuan lebih. Sebagai contoh, setiap jam 1 hektar lahan hijau termasuk kemiri itu mampu menyerap 8 kg CO2 yang setara dengan 200 orang ya,
yang mengembuskan atau melepaskan CO2. Artinya, dia punya peranan ganda selain konservasi lahan, konservasi energi. Nah, ini juga dia mampu untuk mencegah atau menekan, mengendalikan banyaknya gas rumah kaca, khususnya CO2 yang dilepas ke udara. Jadi manfaat konservasinya memang sangat besar sekali. Baik. Demikian Pak Sibo. Ya, terima kasih Dr. Kuno. Berarti memang manfaat konservasi, manfaat lingkungannya luar biasa ya. Biasa. Jadi ini untuk tanah lahan yang miring bisa ditanam ini Dr. Kuno untuk anti erosi dan lain-lain juga. Apakah ini Iya, bisa sekali Pak. Karena kemiri ini kan pohon yang besar, malah di beberapa tempat bisa mencapai diameter 100 cm atau bahkan 110 cm dengan ketinggian yang cukup tinggi ya, sampai 40 meter bisa. Tetapi tajuknya sampai dengan perakarannya itu berfungsi sangat baik untuk melakukan konservasi lahan, apalagi lahan-lahan miring. Ya. Nah, demikian, Pak. Baik, terima kasih. Kita kembali ke Prof. Daniel tadi ya. Ada overview terkait manfaat dan bisnis yang bisa dilakukan dari kemiri ini, Prof? Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disinggung bahwa kemiri ini merupakan tanaman konservasi dan luar biasanya ya, justru kelemahannya menjadi keunggulannya. Ya. Kelemahannya apa? Kalau kita tanam tanaman konservasi, ya, sering sekali kayunya itu diambil oleh penduduk. Nah, pohon kemiri kayunya ini kurang bagus, hanya masuk kelas 4, ya, tidak bisa masuk kelas 3 atau kelas 2 ya. Jadi kalau orang menggunakan kayu kemiri untuk bangunan itu karena sudah terpaksa, ya, karena mudah diserang rayap dan sebagainya. Orang lebih menginginkan buahnya, ya, karena mempunyai manfaat ekonomi. Karena sekarang harga kemiri, saya lakukan penelitian kecil-kecilan, ya, harga kemiri justru sedang naik. Ya. Dan luar biasanya sekarang buah kemiri ini sudah disadari manfaat kesehatannya juga banyak. Ya, selama ini orang mengatakan omega 3, omega 6, dan omega 9 hanya ada pada ikan laut. Dan luar biasanya rupanya ini ada pada buah kemiri. Jadi kawan-kawan kita yang vegetarian itu kalau butuh omega 3, omega 6, dan 9 cukup mengambil minyak dari kemiri. Justru sekarang harga minyak kemiri itu lumayan ya. 100 ml saya lihat di toko online harganya 75.000 ya. Jadi ya padahal tadi kandungan minyaknya sekitar 40 ke 50%. Jadi ini justru kelemahannya kayunya kurang bagus ya. Manfaat buahnya, harga buahnya itu sedang bagus ya. Dan sekarang ini banyak dimanfaatkan oleh orang, khususnya untuk kesehatan ya. Selain memang buah kemiri adalah digunakan untuk bumbu masak. Ya, selalu digunakan orang untuk numis, untuk masak, ya, untuk membuat makanannya gulainya lebih kental, ya, dan sebagainya. Ya, jadi makanan menjadi lebih gurih. Ya, jadi orang yang menanam pohon kemiri ataupun kalau dianjurkan oleh pemerintah itu justru pohonnya tidak diganggu. Orang lebih mau memanfaatkan buahnya, ya, walaupun hanya 2 sampai 3 kali setahun panennya. Kayu kurang bagus, tidak dimanfaatkan. Sehingga sebagai untuk konservasi, dia mempunyai manfaat yang luar biasa, tidak diganggu oleh penduduk, manfaat ekonominya dalam bentuk buah juga luar biasa. Baik, terima kasih Prof. Jadi tadi Dr. Peter Kuno sudah menyampaikan manfaat konservasi, manfaat lingkungan, Prof. Daniel menambahkan manfaat kesehatan, manfaat untuk bumbu masak, manfaat minyak nabati kemiri ya. Itu bisa pakai dibuat untuk bahan obat-obatan, kosmetik, coating, industri cat, bahkan tadi briket, biogas, biodiesel ya untuk bahan bakar. Kemudian dari sisi kayu memang tidak terlalu berkualitas, tapi katanya juga dipakai untuk korek api ya. Jadi untuk bahan korek api. Jadi begitu banyak manfaat ekonomis maupun manfaat konservasinya. Pak Bornok, apakah seperti itu di Alor? Manfaat apa yang sudah didaya gunakan oleh penanam kemiri atau petani kemiri di Alor? Ya, baik.
Pak Guntur, kita lihat di Alor ini selain kayunya tadi sudah disinggung tadi, memang karena keterpaksaan ini kelas 4 sebenarnya. Tapi memang di sini ada beberapa yang saya temui, memang kusen kayunya, kemudian ada meja dikombinasikan dengan bambu itu pakai pohon kemiri. Dan memang mereka terpaksa juga karena kalau cuaca ekstrim di Alor ini bisa kemiri itu rubuh begitu ya, tumbang begitu, sehingga dijadikan untuk kayu. Nah, untuk topik malam ini memang sangat besar ya dampak dari penanaman kemiri ini, bahkan sampai kepada panennya. Di Alor sendiri kita mulai dari penanaman hingga memproduksi dan menjual sampai memasarkan sampai ke daerah Jawa, selain ke Sulawesi ya. Inilah manfaat ekonomisnya yang saya perhatikan di kawasan Alor, bahkan seluruh NTT begitu. Jadi kayunya memang tidak terlalu penting untuk diproduksi menjadi kayu olahan begitu, Pak Guntur. Baik. Tadi kalau lihat lahannya tadi lahan datar ya, Pak Warnok ya, atau berbukit-bukit? Di atas bukit. Kalau video pertama adalah di atas bukit. Beberapa daerah, kalau kita kenal di Alor Selatan, ada nama tempat Buraga, kemudian Manmas, itu daerah berbukit, Pak. Lalu ada yang di lembah seperti itu, Pak. Dengan kualitas yang berbeda, Pak, ya, dengan Desa Kabola di video pertama, Pak Guntur. Baik, baik. Tadi Pak Warnok mengatakan sebenarnya belum terlalu dibudidayakan ya. Mungkin kita tanya Dr. Hukom dulu sebagai pakar budidaya tanaman ya. Syarat-syarat tumbuh dari kemiri ini apa, Dr. Hukom ya? Kemudian mungkin kalau mau dibudidayakan apa yang perlu diperhatikan? Ya, baik Pak Sigoro. Syarat tumbuh dari tanaman kemiri ini yaitu dia dapat diusahakan pada ketinggian dari 0 sampai dengan 1.200 meter dari permukaan laut, tetapi optimalnya 0 sampai 800 itu sudah bisa dipakai untuk penanaman kemiri dengan produktivitas yang baik sebagai tanaman konservasi. Yang kedua, dia membutuhkan kemiringan lahan itu 0 sampai 15%. Ya. Kemudian menghendaki tanah-tanah yang bertekstur lempung berpasir, bisa juga lempung liat, dan juga bisa pada tanah-tanah yang berkapur atau kalkarois ini. Dengan pH tanah itu berkisar antara 5,5 sampai dengan 6,5. Persyaratan iklim memang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Uno, sebagai tanaman konservasi itu dia membutuhkan curah hujan itu antara 1.200-1.100 sampai dengan 3.500 mm per tahun, dan optimalnya itu 1.100 sampai dengan 2.400. Tadi dikatakan bahwa di bawah 2.500 mm pun sudah bisa tanaman kemiri tumbuh dengan baik. Jadi itu adalah syarat-syarat. Mungkin dengan suhu udara itu sekitar 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, tapi optimal itu adalah 22 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara itu ya sekitar 75%. Jadi mungkin itu yang merupakan persyaratan tumbuh. Kemudian untuk nanti bisa dipakai sebagai bahan tanaman perbanyakan, baik itu untuk tujuan konservasi ataupun untuk perkebunan kemiri pada lahan-lahan hutan rakyat, ya, kita harus punya strategi. Pertama adalah memang kita harus mengambil persiapan benih. Ini sebetulnya dia diperbanyak bisa dengan biji secara generatif dan juga bisa secara vegetatif.
Untuk bijinya ini karena dia punya cangkangnya keras, dan tebal, makanya ada beberapa perlakuan yang harus dilakukan setelah kita ambil biji dari tanaman terpilih dan memang punya kualitas tinggi, disortir, masaknya secara fisiologis itu sekitar 75% ya. Kemudian diambil, lalu diambil bijinya, diambil biji, kemudian itu ada beberapa perlakuan. Pertama itu dengan cara perendaman di air, kemudian ada perlakuan penyikiran pada bagian yang mikrofilnya sehingga tipis, cangkangnya itu tipis dan setelah semai mudah tumbuh. Kemudian juga ada beberapa petani yang melakukan perlakuan seperti pembendaman pada media semai, kemudian ditutup dengan jerami dan dibakar. Kemudian nanti diulang lagi dengan catatan untuk menstimulasi pertumbuhan. Dan yang paling terakhir itu perlakuan yang untuk perkecambahan itu telah dilakukan dengan perlakuan perendaman selama 30 menit pada kalium nitrat KNO3 dengan konsentrasi 2%, itu untuk bisa cepat untuk meningkatkan perkecambahan biji. Nah itu dari biji, lalu disiapkan nanti disemai, dipindahkan ke polybag, bisa disiapkan sebagai stok dalam perbanyakan bibit untuk siap di drop ke perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan sebagai bahan tanaman konservasi ataupun reklamasi lahan ataupun perkebunan. Kemudian yang kedua, bibit juga bisa, bahan tanaman bisa kita dapatkan melalui perbanyakan secara vegetatif, yaitu yang paling banyak itu bisa dicangkok juga, tapi yang paling efektif itulah dengan cara okulasi mata stek atau dengan penyambungan pucuk. Dan ini memang kita ambil pucuk bagian entrisnya itu dari varietas-varietas yang memang punya kemampuan produksi yang tinggi, mutu yang baik, kemudian juga tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Dan paling baik itu adalah itu disambung pada atau understem atau rootstock itu yang memang dari lokal, dari varietas lokal yang memang bisa beradaptasi luas. Karena nanti kalau dipakai untuk tanaman konservasi, lalu dia bisa berfungsi untuk menahan keawetan tanah karena perakarannya yang dalam dan baik. Mungkin itu adalah teknik-teknik persiapan tumbuh dan bagaimana cara untuk mendapatkan bahan tanaman untuk perbanyakan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Dr. Hukum. Mungkin Pak Bornok boleh memberikan komentar terkait syarat tumbuh tadi, situasinya seperti apa di Alor? Ya Pak. Nah kalau di dekat kita sendiri di sini memang dia tumbuh di atas bukit ya. Yang video saya pertama dia tumbuh di atas bukit. Memang di sini itu tadi karena memang kurang pemahaman pembudidayaan itu, bisa jadi ada tanaman pohon-pohon di desa yang tadi saya video itu terlalu rapat sih Pak. Jadi 3 meter sampai 4 meter. Padahal memang kalau dari secara teori dikatakan mesti paling baik itu adalah 10 meter supaya menghasilkan buah yang banyak. Jadi di Outface sendiri dan Kabola itu dia daerah dingin Pak. Jadi kalau sudah malam itu daerah dingin Pak. Karena ada juga tanaman-tanaman lain seperti kopi di sana. Jadi begitu Pak. Kalau tanahnya yang saya perhatikan memang ada batu-batu sih Pak. Kemudian agak keras di beberapa tempat. Begitu Pak Guntur. Baik. Pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, nanti boleh dijawab oleh narasumber praktisi kita maupun narasumber ahli kita. Silakan sampaikan melalui call center Hope Channel atau melalui chat di YouTube atau melalui chat di Facebook Live, dan boleh juga disampaikan melalui aplikasi Hope Channel. Baik, sebelum kita melanjut ke bagian yang berikut, kita akan lihat dulu yang satu ini.
Baik, kita kembali di acara Kamu Bisa dengan topik manfaat konservasi dan finansial dari kemiri. Kita bersama narasumber praktisi Pak Bornok dari Alor NTT. Baik, tadi Pak Bornok mengatakan di Alor tanahnya agak berbatu juga ya. Ini akarnya seperti apa ya? Mungkin Dr. Peter Kuno bisa menjelaskan sedikit apakah memang bisa hidup di tanah yang berbatu atau apa ini? Karena ini juga bagian dari konservasi ya? Ya, terima kasih Pak. Jadi memang karena kemiri ini pohon dan perakarannya bagus sampai dengan tajuknya, makanya dia menjadi salah satu tanaman alternatif untuk konservasi, khususnya konservasi lahan, termasuk konservasi energi yang tadi saya sampaikan. Memang untuk kondisi ideal 0-15% batuan itu boleh. Jadi dia masih bisa toleran untuk hidup. Lebih dari itu dia sudah mulai apa istilahnya membutuhkan usaha yang lebih. Tetapi tanaman secara alamiah punya kemampuan ya, karena ada sekresi-sekresi yang dikeluarkan oleh perakaran, sehingga walaupun batuan seperti yang disampaikan Pak Bornok, tanaman kemiri dengan perakarannya masih tetap mampu menembusi tanah ya, tanah yang berbatu seperti itu. Kecuali pada batuan padas yang luar biasa, itu memang ada kesulitannya. Tapi tanaman pohon seperti kemiri, untuk kondisi tanah seperti itu, saya kira masih dapat bertumbuh dengan baik. Karena dia butuh malah tanaman yang berpasir lebih bagus ya untuk bertumbuh. Ya, demikian Pak. Baik, terima kasih Dr. Peter Kuno ya. Ini di Alor nggak terlalu berbatu sebenarnya Pak Bornok ya. Kalau di Timor, Pulau Timor mungkin agak berat ya. Ada kemiri di Pulau Timor Pak Bornok? Ada Pak, di timur ada Pak, di Amarasi, di Soke gitu. Ada Pak. Bukannya di sana sangat berbatu ya? Untuk daerah tertentu Pak, di bawah Pak, dekat laut itu Pak, nggak terlalu Pak. Nggak terlalu ya. Jadi seperti Dr. Peter Kuno tadi bilang masih ada toleransi. Baik, tadi Pak Bornok menyampaikan tidak terlalu dibudidayakan ya kemiri ini. Jadi bagaimana pemupukannya, pemeliharaannya, apa yang dilakukan oleh petani kemiri di Alor? Iya Pak, kalau untuk saya lihat memang nggak ada terstruktur ya untuk maksudnya kita ini belajar untuk membudidayakan kembali, misalnya di tebang itu pohon yang sudah tua kemudian penanaman. Hanya saya lihat yang kami lakukan di sini bergantung kepada cuaca Pak, lalu bergantung kepada harga. Nah untuk perawatan sendiri yang dilakukan adalah kalau sudah pada masa-masa panen atau masa buahnya sudah jatuh, dengan perhitungan kami sudah banyak, kita akan lakukan ini Pak, pembersihan gulma-gulma, rumput-rumput, pohon di sekitar, begitu Pak. Karena memang di sini pohonnya tinggi-tinggi Pak Guntur. Jadi kami tidak lakukan pemupukan seperti pada pohon-pohon lainnya, pada cabang atau pada bunga sebelum berbuah, begitu Pak. Hanya di sekitaran kita bersihkan Pak Guntur. Baik, begitu Pak Guntur. Baik, jadi belum terlalu banyak usaha-usaha budidaya yang dilakukan ya, hanya mungkin pembersihan. Mungkin Dr. Hukom bisa tambahkan apa yang bisa dilakukan supaya ini menjadi budidaya ya, terutama untuk tanaman perkebunan seperti ini. Apakah pupuk menjadi bagian yang penting untuk budidaya ini dari sisi hara dan lain-lain? Bagaimana Dr. Hukom? Iya, baik Pak Guntur, memang dari teknik budidaya itu tanaman kemiri ini sama saja dengan jenis tanaman pertanian yang lain, tapi keunggulannya yang tadi sudah disebutkan, dia sebagai tanaman untuk konservasi lahan yang memang marginal. Terkait dengan masalah tujuan untuk mendapatkan produktivitas biji kemiri yang tinggi, mestinya harus dilakukan teknik-teknik pemeliharaan teristimewa, pemupukan untuk mendapatkan hasil yang baik. Karena kalau cuma hanya sebagai lahan tanaman konservasi yang cuma hanya ditanam begitu dengan tujuan untuk menjaga keawetan tanah, itu tidak ada masalah, karena tidak fokus kepada produktivitas, tapi fokusnya kepada konservasi lahan supaya lahan tetap awet. Namun kalau memang
mau ke arah atau fokus ke produktivitas biji kemiri, berarti otomatis kita sudah harus melakukan teknik budidaya yang intensif dengan catatan harus memperhatikan semua langkah-langkah budidaya yang tepat, teristimewa air, pemberian air, dan pemupukan. Kemudian ada pengaturan jarak tanam yang tepat sehingga memang betul-betul dia bisa mencapai produktivitas sesuai dengan potensi genetik. Jadi saya lihat ada laporan-laporan yang mengatakan bahwa kalau cuma hanya sebagai tanaman konservasi menghasilkan 30 sampai 50 kg per pohon per tahun. Tetapi ada yang bisa mencapai sampai 200 kg per pohon per tahun. Otomatis kalau dengan cara ini sudah ada sentuhan teknologi budidaya yang tepat. Menyangkut dengan tadi Pak Bornok katakan bahwa nanti petani-petani sudah mau panen dulu baru pergi bersihkan-bersihkan, itu tidak ada manfaat, tidak ada manfaat dari teknik budidaya, karena manfaat yang utama untuk produktivitas harus sejak dari awal. Kita harus penataan lebih awal pada awal pembungaan. Biasanya pemupukan itu tiga bulan sebelum tanaman itu masuk pada fase pembungaan, sehingga nanti menghasilkan biji-biji bunga-bunga yang berkualitas dan biji-biji yang berkualitas. Nanti saya pikir itu yang paling penting. Dari segi pemupukan mungkin saya tambahkan sedikit bahwa tadi sudah jelaskan dia punya kemampuan untuk mengeluarkan eksudat akar, itu sudah baik untuk menerobos solum tanah dengan batu-batu yang ada, dan itu bisa dia menerobos dan merambah untuk mendapatkan air dan nutrisi. Kemudian itulah dia bisa membuat struktur tanah yang cukup baik. Kemudian bahan organik yang jatuh dari daun-daunan itu juga bisa berkontribusi untuk memberikan kesuburan tanah. Jadi kalau kita lihat untuk memberi anjuran untuk memberi pupuk organik itu umpamanya untuk tanaman dewasa itu ya 20 atau 10 sampai 30 kg per tanaman, itu udah cocok. Mungkin saja dia sudah bisa mengcounter hara-hara makro mikro yang tersedia pada partikel tanah untuk bisa tersedia bagi tanaman. Apalagi di Alor ini adalah tanah-tanah yang memang bahan induknya dari vulkanik, dan itu memang kaya akan nutrisi. Nah, ini pemberian pupuk organik itu sangat membantu sekali untuk menarik keluar elemen hara makro mikro yang terikat itu untuk menjadi tersedia bagi makanan, sehingga memang ada produksi seperti itu. Jadi kalau di Alor tidak ada pemupukan, tetapi tetap ada produksi tetap karena alasannya seperti itu. Namun kalau diberikan pemupukan, pengairan yang tepat, cara tanam yang bagus, sesuai dengan aturan, mungkin bisa memberikan produksi yang lebih baik. Begitu Pak. Baik. Ya. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Jadi mungkin ini masukan yang baik Pak Bornok ya, untuk Pak Bornok sebagai petani kemiri dan teman-teman petani kemiri lainnya di Alor ya. Kalau tidak salah tadi, kalau tanpa budidaya bisa menghasilkan setiap pohon bisa 50 kg per pohon, tapi kalau budidaya bisa 4 kali 200 kg per pohon ya. Nanti kita akan bicara soal produktivitas dan bisnisnya ya. Sekarang saya ingin tanya dulu ke Pak Bornok. Walaupun tidak dibudidayakan secara intensif ya, penyakit-penyakit apa, hama dan penyakit apa yang Pak Bornok lihat di tanaman kemiri di Alor? Ya Pak Guntur, terima kasih Pak. Jadi kalau berdasarkan yang saya lihat, kalau berkeliling, jadi sepanjang Alor ini sebenarnya kanan kiri itu kemiri Pak Guntur. Kita mau ke desa manapun ada kemiri, begitu Pak Guntur. Jadi salah satu yang pertama itu saya lihat itu memang ada pohon yang sudah tua, dia mengering Pak Guntur, mengering kemudian tidak berbuah lagi di masa-masa berikutnya dan mudah rapuh, begitu Pak Guntur. Yang kedua adalah dia tetap tumbuh, tapi dia seperti mengerucut menggulung itu daunnya. Karena memang kita nggak bisa lihat karena agak tinggi, jadi
seperti hama-hama kutu-kutu yang putih kita lihat pada tanaman lain seperti pada mangga begitu, ada juga di pohon kemiri muda. Itu sih yang menjadi persoalan penting ya bagi petani di Alor sendiri, Pak Guntur. Baik, apa yang dilakukan petani kemiri di Alor melihat hama dan penyakit tadi? Dibiarkan saja atau dipotong atau? Ya, tentunya karena kita kan ini kan tanaman di hutan, Pak Guntur. Jadi ada yang di lereng, kemudian jauh dari rumah, hanya yang dekat-dekat saja kadang diperhatikan begitu, Pak Guntur. Jadi sampai sekarang kalau itu sudah tua, nanti takut tumbang mungkin bisa jadi masalah, ya akhirnya disengsor kalau orang Alor bilang begitu, ditebang begitu, dan kayunya digunakan kalau masih layak, Pak Guntur. Baik, Dr. Johana mungkin bisa memberikan komentar terkait dengan hama dan penyakit dari tanaman kemiri. Selain apa yang disampaikan Pak Bornok tadi, masih ada lagi yang biasanya mengganggu tanaman kemiri? Ya, terima kasih Pak Guntur. Biasanya pada tanaman kemiri itu ada beberapa hama dan juga dua jenis jamur yang paling penting, yaitu jamurnya itu berupa seperti panu. Kalau pada manusia itu panu, sejenis jamur yang biasanya menutupi permukaan batang, sehingga ada kelihatan putih-putih, dan itu makin hari makin menebal dan bisa lama-lama tanaman kemiri itu akan mati. Lebih khusus lagi pada kemiri-kemiri yang pada awal pertumbuhannya. Kemudian yang salah satu jenis jamur juga itu seperti embun putih di atas permukaan daun. Itu juga menyebabkan nanti lama-lama permukaan daun itu tertutup sehingga dia tidak bisa menangkap sinar matahari untuk fotosintesis. Gitu. Jadi harus diantisipasi perkembangan dari tanaman kemiri itu sejak dari awal. Kalau tidak, nanti ada jamur maupun hama. Hama yang paling penting itu hama kutu putih. Kutu putih itu biasanya dia pada ujung-ujung daun maupun di ketiak-ketiak daun. Di bawah daun juga ada, dan ini sangat berbahaya karena dia mengisap sari dari tanaman. Kalau itu lama-lama tanaman itu akan kehabisan zat-zat tanaman di daun, dan itu menghambat pertumbuhan dari tanaman itu juga. Dan lama-lama daun-daun yang sudah terserap sarinya itu akan gugur, rontok. Kemudian ujung-ujung tanaman itu dia juga akan kisut, tidak bertumbuh dengan normal, dan akan lama-lama mati juga pucutnya itu. Ada satu hama juga yang biasanya itu tungau. Tungau itu juga pada daun, dan biasanya itu seperti perak. Jadi ada kecoklatan, tapi lama-lama tungau itu dia akan merusak semua permukaan daun. Dan itu juga sangat berbahaya. Jadi penanganan secara awal itu harus diperhatikan. Kalau budidayanya secara intensif, tidak usah kita pakai pestisida sintetik atau kimiawi, tetapi kita bisa gunakan bahan tanaman untuk menyemprotnya. Saya kira demikian. Baik. Pak Siborot. Terima kasih. Terima kasih Dr. Johana. Tapi di Alor sendiri Pak Bornok tidak tidak mewabah ya ini hama dan penyakit ini? Memang jamur tadi itu sering kita temui di pohon-pohon kemiri, Pak Guntur. Tapi hama lain mungkin karena pohonnya tinggi, kita kurang memperhatikan. Demikian, Pak Guntur. Baik, jadi apakah demikian Dr. Johana untuk tanaman perkebunan, tanaman hutan, karena jaraknya jauh-jauh, mungkin penularan atau mewabahnya kurang ya? Tidak demikian juga Pak. Kalau tidak salah saya tangkap tadi,
kemiri ini ditanam bersebelahan dengan tanaman kopi. Iya. Iya, Pak Bornok ya. Iya, Ibu Johana, memang beberapa tempat mereka buat tumpang sari, Ibu. Jadi mungkin karena kemiri ini sudah agak tinggi, jadi ada lahan, jadi dibuat kopi. Makanya ada nama desa kebun kopi yang ada kemiri. Demikian. Ya. Nah, dengan demikian itu juga merupakan salah satu sumber penyakit juga dari kopi itu bisa. Nah, itu yang tadi saya bilang, yang seperti panu-panu itu biasanya ada pada kopi. Nah, itu dia bisa berpindah ke tanaman kemiri. Jadi itu yang penting harus kita perhatikan adalah ada jarak yang agak jauh sehingga tidak menciptakan iklim mikro yang cukup tinggi sehingga kelembapannya terjaga. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Dr. Johana. Kita ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pemirsa kita dari, saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu, dari NDR Nafiri ya. Beliau menyatakan menyampaikan pertanyaan seperti berikut. Selamat malam. Apakah tanaman kemiri dapat dipadukan dengan jenis tanaman lainnya dan seberapa produktif secara finansial? Tadi Pak Bornok sudah menjawab ini sebagian ya. Ada kopi, ada yang lain tumpang sari untuk kemiri ini, Pak Bornok? Di sini ada beberapa ini juga, Pak, tapi memang kurang berhasil. Jadi tidak direkomendasikan sebenarnya, Pak. Ada coklat juga, Pak. Oke. Tanaman coklat, tapi saya rasa tidak direkomendasikan, Pak. Kurang berhasil, Pak. Baik. Begitu, Pak. Mungkin Dr. Hukom bisa menambahkan dari sisi budidaya, apakah ada pengalaman atau terkait dengan tumpang sari dengan tanaman kemiri ini, apa yang sebaiknya, kalaupun dilakukan, apa yang sebaiknya ditumpang sarikan dengan tanaman kemiri? Ya, baik Pak Siboro, bahwa tanaman kemiri ini sebetulnya dia merupakan tanaman dalam sistem agroforestry. Jadi dia bisa digabungkan dengan jenis tanaman lain yang memang bisa menguntungkan. Namun ada yang telah melakukan beberapa perusahaan yang fokus untuk pengembangan tanaman kemiri khususnya untuk mendapatkan biji, yaitu mereka sudah mulai budidaya secara intensif. Jadi pada tanaman usia 1 sampai 3 tahun lebih awal itu kan tajuk tanaman itu masih kecil dan tingkat intensitas cahaya matahari yang masuk ke lahan itu makin banyak tidak termanfaatkan. Oleh karena itu, dimanfaatkan pada lahan-lahan yang luas karena tajuknya masih kecil, dipakai bisa menanam berbagai macam jenis tanaman pangan yang memang nanti sampai dengan tanaman masuk pada usia 4 tahun untuk mulai berproduksi. Nah, mungkin sudah menjaga jangan sampai terjadi kompetitif dengan tanaman-tanaman di bawahnya. Nah, itu berarti bahwa akan menurunkan produktivitas karena kompetitif terhadap nutrisi, kompetitif terhadap sinar matahari, dan macam-macam. Apalagi kalau tanaman-tanaman pangan yang agak tinggi, ya, itu sudah harus diperhatikan. Otomatis nanti setelah tanaman mulai besar, nah tajuknya mulai tinggi, nah mungkin bisa ditanam pada sela-sela atau jarak tanam sebagai mungkin tanaman sela, atau tanaman bisa dibuat seperti alley cropping atau tanaman lorong dengan jenis-jenis tanaman yang punya tajuk tidak terlalu besar. Nah, ini juga bertujuan untuk memanfaatkan sinar matahari dengan catatan kita harus memperhatikan supaya jangan sampai ada terjadi penyerangan
hama maupun penyakit. Jadi ini sudah harus dilihat, menguntungkan, sangat-sangat menguntungkan sekali. Ya. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Jadi tadi sarannya menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Nafiri ini bisa ditumpang sarikan atau dipadukan dengan tanaman lain khususnya pada umur 1-3 tahun. Mungkin kita bicara panen sekarang Pak Bornok ya. Berapa tahun bisa umur berapa tahun pertama kali panen ini? Umur 3-4 tahun bisa Pak ya. 3-4 tahun. Ya, Pak. Kemudian nilai ekonomisnya sampai umur berapa? Kalau yang di Alor sendiri ini mungkin paling tua di sini ada yang 40 tahun Pak ya. Sampai 40 ya? Ya, 40 tapi normalnya tahun. Katanya produktivitasnya sampai 25 tahun ya? Iya. Ya, di sini ya sudah mulai menurun sebenarnya. Kemudian dari sisi panennya berapa kali setahun bisa? Atau dia terus-terusan? Iya, kemiri ini dia kan ada masa buah ya, buah yang jatuh. Kalau panennya ini ya masih tradisional. Jadi kalau mau panen kita panen. Kan kita harus pergi ke hutan untuk memilih biji-biji yang jatuh, Pak. Bisa jadi biji itu sudah bulanan ada di situ. Jadi musimnya nggak ada sebenarnya begitu, Pak. Baik. Kalau musim buah ada, ya. Terima kasih, Pak. Terus menerus ya. Kalau di Alor sendiri ini yang dijual apa? Gelondongan saja atau ada proses yang dilakukan untuk buah kemiri ini? Ya Pak, kalau di Alor sendiri dia tergantung cuaca Pak. Kalau dia udah musim hujan banyak kita menjual gelondongan saja Pak, gelondongan yang masih dengan cangkangnya, karena sinar matahari agak susah untuk mendukung produksinya. Tetapi kalau masa-masa cerah, terik, musim-musim panas Pak, jadi kita akan pecahkan kemirinya Pak, titi kalau bahasa Alornya Pak, dikupas dia. Begitu Pak Guntur. Baik, mungkin ada tambahan dari Prof. Daniel terkait dengan pasca panen ini, apa yang sebaiknya dilakukan supaya nilai ekonomisnya meningkat? Jadi memang yang pasca panen yang terbaik adalah dia mungkin sudah dilaksanakan dengan baik oleh penduduk adalah dengan mengeringkan. Ya, karena tadi juga sebetulnya karena diambil di hutan, ya mungkin sudah lama, ya, dan karena jatuh sendiri dari pohonnya, ya itu pasti sudah buah yang matang, ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan itu dikeringkan. Jadi biasanya penduduk baik dijualnya secara gelondongan ataupun pengumpul, ya pedagang pengumpul memecahkan kulit luarnya, kemudian akan menjemur, ya, menurunkan kadar airnya, ya, sampai kadar air yang aman, biasanya di bawah 14%, dan kemudian baru menjualnya untuk jangka lama. Karena kalau tidak, ya, kalau kadar airnya relatif masih tinggi, maka akan tumbuh juga jamur, ya, ditumbuhi jamur pada biji kemiri ini, dan juga kalau kadar airnya tidak rendah, walaupun minyak di kemiri adalah minyak tidak jenuh, ya, unsaturated, tapi dia tetap saja bisa, ya, karena itu dia lebih mudah teroksidasi, ya, teroksidasi dan menjadi tengik hasilnya. Jadi langkah yang selalu melakukan terhadap biji-bijian yang seperti ini adalah pengeringan, ya, pengeringan. Dan mungkin juga penduduk sudah mulai diajarkan cara mengekstrak minyak, ya, karena harga minyaknya justru lebih tinggi, ya, daripada dari biji, ya. Bayangkan tadi kalau sampai 40% saja, ya, bisa kita ekstrak. Kalau tadi harganya sekitar 15 sampai 20 ribu, ya. Nah, jadi kalau kita ekstrak itu kita dapatkan sekitar 400 gram, yang harga 100 gramnya di toko online dijual 75.000, katakanlah kita menjual 100 gramnya 30.000, bisa menjadi 120.000, ya, atau katakanlah harga terendah 100.000, ya, 100.000, 25.000 100 gramnya, nanti mungkin toko online kan ada margin dan biaya promosi dan sebagainya, ya. Jadi itu bisa lebih meningkatkan nilai tambah dari
kemiri ini. Jadi tidak hanya dijual sebagai biji, tapi juga diolah, ya. Dan bahkan sekarang sudah ada ide, ya, biji kemiri ini dianjurkan untuk dimasak, ya, tentu digoreng atau apa, begitu dipanaskan pada dasarnya, karena ada enzim, ya, enzim yang kalau dimakan mentah kemiri ini membuat orang sakit. Ya, jadi tapi enzim itu langsung terinaktivasi kalau dipanaskan, dan juga sekarang sudah ada ide untuk membuatnya menjadi makanan camilan. Ya, jadi seperti dipanaskan, kemudian minyaknya keluar, minyaknya itulah yang akan menggoreng kemirinya, ya, dan jadi mungkin akan menjadi camilan baru, ya, karena ini mirip dengan macadamia, ya, mirip dengan macadamia. Jadi itu juga mungkin boleh dianjurkan atau dicoba bagi masyarakat, ya, sehingga nilai ekonominya bertambah, ya. Kita bisa mengolahnya, begitu, ya, dengan cara-cara sederhana. Memang nilai ekonomi terbesar adalah dari nilai tambah dari pengolahan, ya, pengolahan kemiri ini memiliki berbagai bentuk. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Prof. Daniel, ya. Jadi memang dari video Pak Bornok tadi kelihatannya masih cukup tradisional, Pak, ya, cara pengolahannya, ya. Tadi saya lihat pakai pemecahan tempurungnya, ya. Jadi masih banyak peluang Pak Bornok, bagi Pak Bornok dan teman-teman petani kemiri di NTT, di Alor, untuk bisa meningkatkan nilai ekonomis. Baik, para pemirsa, tidak terasa kita sudah sejam atau hampir sejam, tinggal 1 menit lagi kita berbincang-bincang, berdiskusi tentang manfaat konservasi dan manfaat finansial dari kemiri. Kita akan segera akhiri acara kita, namun sebelum kita akhiri, saya ingin minta konklusi atau nasihat dari masing-masing narasumber ahli maupun narasumber praktisi. Boleh dari Dr. Peter Kuno dulu? Baik, terima kasih. Kemiri adalah salah satu tanaman konservasi alternatif, bukan saja untuk memelihara tanah dan juga memberi kontribusi penyerapan air hujan yang turun, tapi juga merupakan tanaman alternatif untuk konservasi energi. Di kemudian hari, kemiri akan menjadi salah satu sumber biodiesel yang diharapkan oleh negara kita, seperti pernyataan Presiden Jokowi dalam pidatonya, sementara mencari energi baru yang terbarukan, karena fosil kita akan segera habis, bahkan di dunia ini akan habis, karena juga memberi kontribusi terhadap kerusakan alam secara umum, perubahan iklim terutama, dan dengan memanfaatkan tanaman sebagai sumber energi baru dan terbarukan, itu justru akan memberikan keramahan bagi lingkungan dan kita semakin baik hidup di planet ini. Baik. Demikian Pak Desai. Terima kasih Dr. Peter Kuno. Dan banyak perusahaan tambang yang ingin melakukan konservasi mencari bibit, ya. Jadi mungkin Pak Bornok bisa ditindaklanjuti, ya, untuk bibit pada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan konservasi. Dr. Johana, ada konklusi dan masukan terakhir? Terima kasih Pak Siboro. Budidaya kemiri kalau ditangani secara benar pasti akan memberikan hasil yang cukup memuaskan, karena kalau kita budidayakan hanya untuk seperti hal yang biasa-biasa saja, pasti hasilnya juga biasa-biasa. Tetapi kalau kita budidaya dengan baik, akan memberikan hasil yang luar biasa, baik dari segi tanamannya maupun keberlanjutan untuk finansial. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Johana. Dr. Zakaria Sukom, silakan. Ya, terima kasih Pak Siboro. Jadi punya potensi pengembangan tanaman kemiri di kita, teristimewa di Alor, itu sangat penting sekali karena kita lihat manfaatnya cukup banyak, baik dari segi konservasi maupun dari segi pemanfaatan bagian-bagian tanaman yang sangat bermanfaat dan punya nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu perlu perhatian yang lebih serius, khususnya tentang budidaya tanaman yang secara intensif, sehingga produktivitas bisa naik,
kualitasnya bisa bagus, istimewa untuk bisa mendapatkan kadar minyak yang tinggi dan bisa menembus pasar yang baiknya. Saya pikir bisa petani bisa melakukan hal ini. Baik, jadi Dr. Johana dan Dr. Hukom menyampaikan lakukan budidaya yang baik ya Pak Bornok. Prof. Daniel, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya menghimbau kepada saudara-saudara kita yang mempunyai lahan di perbukitan, khususnya yang rawan longsor ataupun yang kurang subur, mari kita manfaatkan lahan-lahan marginal ini sebaik-baiknya dengan menanam kemiri. Kita akan mendapatkan manfaat ekonomi yang dapat menambah kesejahteraan keluarga dan juga menjaga kelestarian lingkungan dengan akar kemiri yang cukup dalam. Demikian juga kami menghimbau kepada para pengusaha pertambangan, mari kita gunakan kemiri sebagai lahan reklamasi tambak. Selamat malam. Baik, terima kasih Prof. Terakhir, Pak Bornok sebagai praktisi, ada nasihat atau pesan kepada para pemirsa kita? Ya, baik. Terima kasih Pak Guntur. Topik ini menjadi tambahan ilmu yang banyak bagi kami melakukan pembudidayaan pohon kemiri. Jadi dari kami berterima kasih, menjadi sangat berharga bagi kami. Lalu khususnya kami mengajak kita sekalian pemirsa yang sudah tadi ikut menonton bahwa jangan biarkan lahan itu kosong. Jadi mari sama-sama kita melakukan penanaman pohon kemiri atau pohon lain yang nantinya akan membantu kita kembali. Karena kami juga merasakan di Alor bagaimana dampak produksi sehingga membantu perekonomian masyarakat di tanah NTT. Jadi mari sama-sama dan kita bersama-sama untuk maju. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bornok dan terima kasih kepada seluruh narasumber ahli kita. Topik pembicaraan kita sudah sesuai dengan topik kita, manfaat konservasi dan finansial kemiri. Dengan menanam kemiri, kita akan mendapatkan manfaat konservasi sekaligus manfaat finansial. Semoga ini boleh membantu pemirsa kita untuk boleh mempertimbangkan untuk menggunakan kemiri. Baik, terima kasih semua narasumber kami. Kami kembalikan kepada Bro Epi di studio. Baik, terima kasih Bapak Guntur Siboro yang telah memoderasi akan program kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang telah banyak memberikan wawasan kepada kita untuk kita lebih memahami akan memanfaatkan budaya-budaya yang ada untuk kemajuan akan perekonomian kita. Dan juga terima kasih kepada para pemirsa yang terus mengikuti akan program-program yang ditayangkan oleh Hope Channel Indonesia. Semoga saudara sekalian dapat selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa terus untuk menonton program-program yang ditayangkan oleh Hope Channel Indonesia, karena di Hope Channel Indonesia saudara sekalian akan mendapatkan berbagai macam manfaat untuk bisa menambah iman saudara untuk lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Dan akhir kata, saya Epi Manu bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!